Ivan Mitri. Sumber seorang vegetarian. Aspek terakhir ini menjadi arena perjuangan. Dalam relasi Pukul romantis. 9 saat itu, Warnanya hijau dan kataku emas. dengan suara yang Kenapa mereka membuat belum sengit. jatuh? Jadi, buatlah musik, meski tak ada seorang pun yang mendengar. Dunia yang aneh. Penghargaan film dan TV Golden Camera, Berlin 30 Maret 2019. Saya mendedikasikan penghargaan ini kepada orang-orang yang berjuang untuk melindungi hutan Hambat dan bagi para aktivis dimanapun yang berjuang untuk menjaga bahan bakar fosil tetap ada di tanah. Kita hidup di dunia yang aneh, di mana semua ilmu pengetahuan bersatu memberitahu kita bahwa kita sekitar 11 tahun lagi memulai reaksi berantai yang tidak dapat diubah, jauh di luar kendali manusia yang mungkin akan menjadi akhir dari peradaban kita seperti yang kita tahu. Kita hidup di dunia yang aneh, di mana anak-anak harus mengorbankan pendidikan mereka sendiri untuk memprotes penghancuran masa depan mereka. Di mana orang-orang yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis ini adalah orang-orang yang paling akan terdampak. Di mana para politisi mengatakan bahwa terlalu mahal untuk menyelamatkan dunia, sambil menghabiskan triliunan euro untuk mensubsidi bahan bakar fosil. Kita hidup di dunia yang aneh, di mana tidak yang berani melihat melampaui sistem politik kita saat ini, meskipun jelas bahwa jawaban yang kita cari tidak akan ditemukan dalam politik saat ini. Di mana beberapa orang tampaknya lebih peduli tentang kehadiran di sekolah beberapa anak daripada masa depan umat manusia, di mana setiap orang dapat memilih realitas mereka sendiri dan membeli kebenaran mereka sendiri, di mana kelangsungan hidup kita bergantung pada kuota karbon kecil yang habis dengan cepat, dan hampir tidak ada yang tahu bahwa hal tersebut ada. Kita hidup di dunia yang aneh, di mana kita berpikir kita dapat membeli atau membangun jalan keluar dari krisis yang telah diciptakan dengan membeli atau membangun sesuatu. Di mana pertandingan sepak bola atau film gala mendapatkan perhatian media lebih besar dari krisis manusia terbesar yang pernah dihadapi. Di mana selebritis, bintang film, dan bintang pop yang menentang semua ketidakadilan tidak akan membela lingkungan kita dan untuk keadilan iklim, karena hal tersebut akan memberi hak pada mereka untuk terbang ke seluruh dunia mengunjungi restoran, pantai, dan retret yoga. Menghindari bencana kerusakan iklim adalah melakukan hal yang tampaknya mustahil, dan hal itulah yang harus kita lakukan. Tapi inilah kebenarannya, kami tidak dapat melakukannya tanpa Anda di antara hadirin di sini malam ini. Orang melihat Anda para selebritis sebagai dewa. Anda mempengaruhi miliaran orang. Kami membutuhkan Anda. Anda dapat menggunakan suara Anda untuk meningkatkan kesadaran tentang krisis global ini. Anda dapat membantu mengubah individu menjadi gerakan. Anda dapat membantu kami membangunkan para pemimpin kami dan memberitahu mereka bahwa rumah kita terbakar. Kita hidup di dunia yang aneh, tapi inilah dunia yang telah generasi kami terima. Ini satu-satunya dunia yang kita punya. Kita sekarang berdiri di persimpangan jalan dalam sejarah. Kita melakukan kesalahan, tapi kita belum gagal. Kita masih bisa memperbaikinya. Ini semua bergantung pada kita. Berpikir katedral. Parlemen Eropa, Strasbourg, 16 April 2019. Nama saya Greta Thunberg. Umur saya 16 tahun. Saya berasal dari Swedia dan saya ingin Anda panik. Saya ingin Anda bertindak seolah-olah rumah Anda terbakar. Saya telah mengatakan kata-kata itu sebelumnya. Banyak orang telah menjelaskan kenapa hal tersebut
adalah ide yang buruk. Sejumlah besar politisi mengatakan kepada saya bahwa kepanikan tidak pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Dan saya setuju, menjadi panik kecuali ada alasan yang mengharuskannya adalah ide yang buruk. Tetapi ketika rumah Anda terbakar dan Anda ingin menjaga rumah Anda agar tidak habis terbakar, maka hal tersebut memerlukan tingkat kepanikan tertentu. Peradaban kita sangatlah rapuh, hampir seperti istana yang dibangun di atas pasir. Tampak bangunannya terlihat indah tapi fondasinya jauh dari kokoh. Kita telah banyak mengambil jalan pintas. Kemarin dunia menyaksikan dengan putus asa dan duka yang luar biasa bagaimana Notre Dame terbakar di Paris. Beberapa bangunan lebih dari sekedar bangunan, tetapi Notre Dame akan dibangun kembali. Saya berharap fondasinya kuat. Saya berharap fondasi kita jauh lebih kuat, tapi saya khawatir tidak. Sekitar tahun 2030, 10 tahun, 259 hari dan 10 jam lagi dari sekarang, kita akan berada pada posisi di mana kita akan memicu reaksi berantai yang tidak akan dapat diubah di luar kendali manusia, yang memungkinkan besar akan mengarah pada akhir peradaban yang kita kenal. Begitulah, kecuali pada waktu itu telah terjadi perubahan yang permanen dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam semua aspek masyarakat, termasuk pengurangan emisi CO2 kita setidaknya 50%. Dan harap dicatat bahwa perhitungan ini tergantung pada penemuan yang belum ditemukan di skala. Penemuan yang seharusnya membersihkan atmosfer kita dari jumlah karbon dioksida astronomi. Lebih jauh lagi, perhitungan ini tidak termasuk titik kritis yang tidak terduga dan putaran titik balik seperti gas metana yang sangat kuat yang keluar dari lapisan es kutub utara yang mencair dengan cepat. Juga tidak termasuk pemanasan yang sudah terkunci, tersembunyi oleh polusi udara atau aspek ekuitas, juga keadilan iklim yang dinyatakan dengan jelas di seluruh perjanjian Paris yang mutlak diperlukan untuk membuatnya bekerja pada skala global. Kita juga harus ingat bahwa hal tersebut hanyalah perhitungan, estimasi, yang berarti bahwa point of no return mungkin terjadi sedikit lebih cepat atau lebih lambat dari itu. Tidak ada yang tahu pasti. Namun, kita dapat yakin bahwa hal itu akan terjadi kira-kira dalam kerangka waktu tersebut. Karena perhitungan ini bukanlah pendapat atau tebakan liar. Prediksi ini didukung oleh fakta-fakta ilmiah, disimpulkan oleh semua negara melalui IPCC. Hampir semua badan ilmiah utama di seluruh dunia tanpa syarat mendukung pekerjaan dan temuan IPCC. Kita berada di tengah kepunahan massal ke-6 dan tingkat kepunahan mencapai 10.000 kali lebih cepat daripada yang dianggap normal, dengan hingga 200 spesies punah setiap hari. Erosi tanah subur lapisan atas, deforestasi hutan kita, polusi udara beracun, hilangnya serangga dan marga satwa, kenaikan tingkat keasaman laut kita. Semua ini adalah tren bencana yang dipercepat oleh cara yang kita di sini di bagian dunia kita yang beruntung secara finansial lihat sebagai hak kita untuk terus melanjutkannya. Tapi hampir tidak ada yang tahu tentang bencana ini atau memahami bahwa hal tersebut hanyalah beberapa gejala pertama dari kerusakan ekologi iklim. Tapi bagaimana mungkin mereka tidak memahaminya? Mereka belum diberitahu, atau yang lebih penting, mereka belum diberitahu oleh orang yang tepat dan dengan cara yang benar. Rumah kita sedang runtuh. Para pemimpin kita harus mulai mengambil tindakan yang tepat, karena saat ini mereka tidak melakukannya. Karena jika rumah kita runtuh, para pemimpin kita tidak akan melanjutkan seperti yang Anda lakukan hari ini. Anda akan mengubah hampir setiap bagian dari perilaku Anda
seperti yang Anda lakukan dalam keadaan darurat. Jika rumah kita runtuh, Anda tidak akan terbang keliling dunia dalam kelas bisnis, mengobrol soal bagaimana pasar akan menyelesaikan segalanya dengan solusi cerdas dan kecil untuk masalah khusus yang terisolasi. Anda tidak akan berbicara tentang membeli dan membangun jalan keluar dari krisis yang telah diciptakan dengan membeli dan membangun sesuatu. Jika rumah kita runtuh, Anda tidak akan menggandakan 3 KTT darurat Brexit dan tidak ada pertemuan darurat tentang kerusakan iklim dan ekosistem. Anda tidak akan berdebat tentang penghapusan batu bara dalam 15 atau 11 tahun. Jika rumah kita runtuh, Anda tidak akan merayakan bahwa satu negara seperti Irlandia dapat segera lepas dari ketergantungan bahan bakar fosil. Anda tidak akan merayakan bahwa Norwegia telah memutuskan untuk berhenti mengebor minyak di luar resor indah Kepulauan Lofoten, tapi akan tetap mengebor minyak dimanapun selama beberapa dekade. Sudah 30 tahun terlambat untuk perayaan semacam itu. Jika rumah kita runtuh, media tidak akan menulis tentang hal lain. Iklim yang sedang berlangsung dan krisis ekologi akan menjadi berita utama. Jika rumah kita runtuh, Anda tidak akan mengatakan bahwa Anda memiliki situasi yang terkendali dan menempatkan kondisi kehidupan masa depan semua spesies di tangan penemuan yang belum ditemukan, dan Anda tidak akan menghabiskan seluruh waktu Anda sebagai politisi berdebat tentang pajak atau Brexit. Jika dinding rumah kita benar-benar runtuh, pasti Anda mengesampingkan perbedaan dan mulai bekerja sama. Rumah kita runtuh dan kita kehabisan waktu. Namun, pada dasarnya tidak ada yang terjadi. Semua orang dan segala hal perlu berubah. Jadi mengapa membuang waktu untuk berdebat tentang apa dan siapa yang perlu diubah terlebih dahulu? Semua orang dan segala hal harus berubah. Tetapi semakin tinggi jabatan Anda, semakin besar tanggung jawab Anda. Semakin besar jejak karbon Anda, semakin besar tugas moral Anda. Ketika saya memberitahu para politisi untuk bertindak sekarang, jawaban paling umum adalah mereka tidak dapat melakukan sesuatu secara drastis karena terlalu tidak populer di kalangan pemilih. Dan mereka benar, tentu saja, karena kebanyakan orang bahkan tidak menyadari mengapa perubahan itu diperlukan. Itu sebabnya saya terus mengatakan kepada Anda untuk bersatu di balik sains. Jadikanlah ilmu pengetahuan terbaik yang tersedia sebagai jantung politik dan demokrasi. Pemilihan Eropa akan segera datang, dan banyak dari kita yang akan paling terpengaruh oleh krisis ini. Orang-orang seperti saya tidak diizinkan untuk memilih. Kita juga tidak dalam posisi untuk membuat keputusan bisnis, politik, teknik, media, pendidikan, atau sains. Karena waktu yang diperlukan bagi kita untuk mendidik diri kita sendiri untuk melakukan itu sudah tidak ada lagi. Dan itulah sebabnya jutaan anak-anak turun ke jalan, pemogokan sekolah untuk iklim untuk menarik perhatian bagi krisis iklim. Anda perlu mendengarkan kami yang tidak bisa memilih. Anda harus memilih kami untuk anak dan cucu Anda. Apa yang kita perbuat sekarang bisa dapat segera dihentikan. Dan meskipun politik yang dibutuhkan tidak tersedia saat ini, beberapa alternatif tentu lebih buruk daripada yang lain. Dan saya telah membaca surat kabar bahwa beberapa pihak bahkan tidak ingin saya berdiri di sini hari ini karena mereka sangat tidak ingin berbicara tentang kerusakan iklim. Rumah kita sedang runtuh. Masa depan dan juga apa yang telah kita raih di masa lalu benar-benar ada di tangan Anda sekarang. Anda masih belum terlambat untuk bertindak. Hal ini akan membutuhkan visi yang luas. Hal tersebut akan membutuhkan keberanian. Dibutuhkan tekad yang kuat
untuk bertindak sekarang, untuk meletakkan fondasi ketika kita mungkin tidak tahu semua detail tentang bagaimana membentuk langit-langit. Dengan kata lain, kita akan membutuhkan pemikiran katedral. Saya meminta Anda untuk bangun dan membuat perubahan yang diperlukan. Melakukan yang terbaik tidak lagi cukup. Kita harus melakukan hal yang tampaknya mustahil, dan tidak apa-apa jika Anda menolak mendengarkan saya. Bagaimanapun juga, saya hanyalah anak sekolah berumur 16 tahun dari Swedia. Tapi Anda tidak dapat mengabaikan para ilmuwan atau sains, atau jutaan anak sekolah yang mogok sekolah untuk hak atas masa depan mereka. Saya mohon, tolong jangan gagal dalam hal ini.